Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita ketemu di pelajaran gambar teknik mesin dan akan membahas mengenai standarisasi gambar dan penggunaan alat-alat gambar. Nah, standarisasi gambar dan penggunaan alat-alat gambar nanti yang akan kita bahas antara lain fungsi gambar teknik, ketentuan dan standarisasi gambar, alat-alat gambar dan cara penggunaannya, huruf dan angka, macam-macam garis dan penggunaannya, dan yang terakhir mengenai kepala gambar. Nah, sekarang kalian pasti pernah gambar mulai dari TK, SD, SMP. Nah, sekarang di tingkat SMK, gambar itu berbeda dengan apa yang sudah pernah kalian kerjakan. Jadi kalau gambar teknik itu adalah gambar yang dilogiskan, tetapi ada metode atau cara yang benar sehingga gambarnya bisa kalian mengerti dan dapat diwujudkan menjadi benda sebenarnya di bengkel tanpa mengalami kesulitan. Nah, gambar teknik ini juga merupakan alat untuk menyatakan ide atau gagasan oleh ahli teknik yang bisa juga disebut sebagai bahasa teknik. Karena kalian sudah masuk di SMK, tidak ada jurusan apapun yang tidak ada gambarnya, baik mulai dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, alat berat, mekanik industri, listrik, semuanya ada yang dinamakan pelajaran gambar teknik. Kenapa? Ya itu tadi, karena gambar teknik itu merupakan bahasa teknik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang kalian gambar nanti itu harus bersifat komunikatif, gambarnya harus singkat dan jelas, rapi dan bersih. Untuk mendapatkan gambar teknik tadi atau sifat gambar teknik tadi, itu ada beberapa faktor penunjangnya, yaitu 1, analisa atau acuan, yang kedua cara atau metode, peralatan yang memadai, yang terakhir harus ada ruang dan tempat. Sehingga bisa disimpulkan penjabaran dari fungsi gambar teknik. Yang pertama adalah sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan informasi dari pihak perencana atau kepada perancang, kepada pihak pembuat atau operator mesin. Yang kedua sebagai bahan dokumentasi, pengawetan, dan penyimpanan agar dapat dipergunakan sebagai bahan informasi teknik. Untuk menuangkan gagasan perancang dari konsep abstraknya dan untuk meningkatkan pengembangan gagasan lebih lanjut agar kemudian gambar tersebut bisa dianalisa dan dievaluasi. Nah, dari sini saya harapkan kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar yang dulu pernah kalian kerjakan dengan gambar teknik yang akan kita pelajari di kelas 10 itu beda. Ya. Nah, berikutnya mengenai standarisasi gambar.
Standarisasi gambar itu berarti pembakuan cara membuat dan membaca gambar. Apabila suatu lingkungan kerja teknik antara yang membuat dan membaca gambar itu menggunakan standar gambar yang sama. Saya ulangi lagi, antara yang membuat gambar dan juga yang membaca gambar itu mempunyai standar gambar teknik yang sama. Sehingga lingkungan tersebut sudah melakukan standarisasi gambar teknik. Begitu juga nanti yang saya ajarkan ke kalian. Jadi kita belajar menggambar dengan standar gambar yang sama. Standar yang mana? Nah, sekarang kita belajar mengenai macam-macam standarisasi gambar. Standarisasi gambar itu ada JIS, Japanese Industrial Standard. Ini berasal dari atau standarisasi Jepang. NNI, Netherlands Normalisasi Institute, itu adalah dari Belanda, Netherlands ya. DIN, Deus Industrie Normen, itu adalah dari Jerman. Nah, ini sering kita jumpai produk-produk yang dari Jerman, antara lain adalah Ravido. Nah, sedangkan ANSI, American National Standard Institute, itu dari Amerika. Nah, sedangkan kita sendiri punya standar, yaitu Standar Industri Indonesia, yang berubah menjadi SNI. Nah, kalian pasti pernah mendengar SNI. Itu kalau kita pakai helm, itu ada standar SNI. Berarti itu adalah standarisasi yang harus bisa dicapai untuk antara lain yang sering kamu jumpai di helm. Nah, karena dengan meluasnya dunia usaha dan pembagian industri secara internasional meningkat pesat, sehingga perusahaan atau industri yang membentuk suatu badan standar industri, ya, membentuk suatu badan standar industri, yaitu ISA, International Federation of National Standardizing Association, yang pada tanggal 14 Oktober 1946 diganti ISO. ISO sendiri kepanjangan apa? International Organization of Standardization. Jadi dari beberapa negara tadi itu membentuk standar. Yang pertama adalah ISA, kemudian pada tahun 46 ini diganti ISO. Kenapa diganti? Karena fungsi dari standar ini yang pertama, satu, memudahkan perdagangan nasional dan internasional. Yang kedua, memudahkan komunikasi teknik. Yang ketiga adalah memberi petunjuk praktis bagi negara-negara berkembang. Sekarang saya lanjutkan. Nah, tugas perancang, juru gambar, dan pengguna gambar. Bisa kalian lihat di sini ilustrasinya. Fungsi, bahan, kekuatan, dan dimensi ini adalah gagasan atau ide dari tugas perancang. Nah, kemudian oleh juru gambar ini dituangkan dalam suatu kertas gambar. Nah, setelah itu oleh pengguna gambar yaitu operator mesin membuat benda kerjanya. Nah, ini adalah yang kalian pelajari nantinya di program keahlian teknik pemesinan. Fungsi, bahan, kekuatan, dimensi ini ada di pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Sedangkan untuk gambarnya, antara lain, sekarang ini kalian kelas 10, itu belajar mengenai gambar teknik mesin. Dan untuk dasarnya di kelas 10, ada yang dinamakan dengan pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi kalian di kelas 10 ini mempelajari ini, fungsi, bahan, kekuatan, dimensi,
belajar gambar teknik mesin, dan pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Jelas ya? Nah, untuk tugas perancang, penjelasannya tadi, ya membuat sketsa dulu, kemudian dianalisa, ditentukan bahan komponennya apa, kemudian menentukan bagaimana metode pembuatannya. Saya lanjutkan. Juru gambar, atau istilahnya adalah drafter, itu tugasnya menyajikan keterangan-keterangan pada gambar secara ringkas, sehingga mencakup seluruh gagasan perancang. Nah, sedangkan pengguna gambar, operator, tugasnya mewujudkan gambar menjadi benda nyata. Akan tetapi, seorang operator itu dituntut memiliki kemampuan mengoperasikan mesin dan juga harus bisa membaca gambar. Di samping itu harus mengetahui aturan-aturan gambar menurut standar gambar. Saya lanjutkan. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, silahkan nanti kalian mengerjakan 8 soal untuk menguji kalian apakah apa yang saya terangkan tadi itu bisa kamu pelajari dengan baik. Nah, nanti tolong dikerjakan di kertas, kemudian kamu kirimkan di Google Classroom. Bisa kamu ketik langsung atau kemudian kamu tulis di kertas, lalu kamu kirimkan, silahkan. Yang penting kamu mengerjakan. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, pada saat gambar atau pada saat kita menggambar, kita butuh yang dinamakan dengan alat-alat gambar dan perlengkapannya. Alat-alatnya apa saja? Yang pertama adalah kertas gambar, pensil, rafido, jangka, mistar segitiga, mal busur, mal huruf dan angka, penghapus, kain flanel, dan kertas gosok. Saya yakin beberapa alat yang ada di sini ada yang belum paham, misalkan rafido. Nah, setelah ini akan saya jelaskan detail masing-masing alat-alat gambar dan juga gambarnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai ukuran kertas gambar. Jadi, menurut standar ISO, jadi ukuran kertas gambar itu ada mulai dari A0 sampai dengan A5. A0 sendiri panjangnya adalah 1189 kali 841. Nah, pada saat kita gambar nanti dibuat garis tepi, sisi kiri itu selalu 20, sedangkan atas bawah kanan itu adalah 10. Semuanya kecuali ukuran kertas A4 dan A5. Sisi kirinya tetap 20, akan tetapi untuk atas bawah dan kanan itu ukurannya 5 mili. Jangan lupa sekarang ini kalian masuk di teknik mesin, jadi kalian akan dibiasakan untuk membaca suatu ukuran dengan satuan metrik atau milimeter. Beda dengan program keahlian lain. Kalau program keahlian lain mungkin gambar bangunan itu sering menggunakan sentimeter, tapi untuk teknik mesin kita selalu membaca ukuran dengan satuan milimeter. Ini yang harus kita tekankan. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimanakah cara menentukan ukuran kertas gambar? Nah, ukuran kertas gambar A0 berdasarkan standar internasional atau ISO tadi adalah ukuran panjang kali lebar. Nah, untuk mendapatkan ukuran kertas turunannya, maka ukuran di atas tinggal dibagi 2. Akan tetapi akan muncul kembali pertanyaan, ukuran 1189 kali 841 mm itu didapat dari mana? Nah,
Sekarang tugas kalian nanti setelah mempelajari ini, mencari di internet bagaimana mendapatkan ukuran ini. Minggu depan pada sekarang tanggal 21, berarti tanggal 28 kalian akan saya tanya. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang mengenai macam-macam jenis kertas gambar. Jenis kertas gambar yang pertama adalah kertas gambar biasa atau sering disebut kertas manila. Syarat kertas yang dipilih yang pertama adalah permukaan halus, terus kalau dihapus tidak rusak, dan memungkinkan dapat digambar dengan tinta. Ini sering kalian jumpai lah kalau kertas gambar biasa ini. Nah, kemudian untuk berikutnya kertas gambar kalkir. Kalkir itu kertas gambar juga ada istilahnya ada perbedaan atau tingkatannya, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Nah, bisa kalian baca di sini kualitasnya tergantung dari berat atau gramatur tiap meter persegi. Jadi kalau kalian menjumpai kertas HVS 70 gram per milimeter persegi, itu artinya dalam satuan meter persegi itu beratnya 70 gram. Nah, gambarnya kertasnya seperti ini. Keuntungan awet disimpan, tidak mudah uap air, artinya tidak gampang rusak karena kelembapan, baik digambar dengan tinta dan sangat baik digambar diproduksi atau diperbanyak. Nah, ini kamu jumpai di zaman dulu ya, karena ini ada light drag, ada blue drag. Ini zaman pada saat kita belum ada komputer, jadi menggambar dengan tangan, kemudian dengan rafido. Nah, ini penyimpanannya atau produksi diperbanyak menggunakan kertas kalkir. Nah, berikutnya kertas transparasi. Ini pun juga zaman dulu pada saat kita menerangkan tidak menggunakan LCD tapi menggunakan OHP, banyak gambar-gambar yang untuk penjelasannya itu digambar di kertas transparasi. Spidolnya namanya spidol permanen di sini. Nah, kelemahan harga mahal dan tidak boleh dilipat. Nah, sekarang kalau sudah zaman komputer, kita menyimpannya pakai flash disk. Bahkan kita bisa menyimpan di Google Drive. Nah, itulah perkembangan teknologi saat ini. Sampai di sini kalian sudah jelas macam-macam kertas gambar? Nah, saya yakin cukup jelas. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pensil gambar. Pensil gambar ini pun juga pasti tidak asing dengan kalian karena kalian sudah pernah menggunakan. Ini adalah pensil gambar biasa, sedangkan ini adalah pensil mekanik. Nah, sekarang ini yang saya kira kalian belum paham atau mungkin ada yang paham juga, tapi tidak semuanya. Jadi pensil itu ada tingkatannya. Kalau keras itu 4H, kalau 4H, 5H, 6H, 7H, 8H itu semakin keras kalau angkanya semakin tinggi. Sedangkan yang makin lunak setelah keras ini adalah 3H, 2H, H, F, HB, dan B. H itu hard ya. Kalau HB itu hard, black, F itu firm. Sedangkan lunak 2B, 3B, 4B, 6B, 7B. Nah, bagaimana kira-kira hasil goresannya? Nah, ini bisa kalian lihat. 6B ini semakin gelap. Semakin gelap berarti semakin empuk atau semakin lunak. Saya lanjutkan.
Nah, sekarang Ravido. Ravido ini berbeda masing-masing ukurannya. Ada yang 0,1, ada yang 0,13, ada yang 0,18, 0,2, 0,25, sampai dengan ukuran 2 mili. Jadi misalkan kalian membeli pulpen, tinta, kadang ada ukuran 0,5, 0,2, itu adalah hasil goresannya kalau diukur ini sekian. Nah, rotring ini biasanya pada saat kita menggambar dengan pensil itu ditebalkan dengan yang dinamakan Ravido. Tapi sekarang ini sudah sangat sulit sekali dicari karena langka. Kenapa langka? Karena jarang digunakan. Meskipun ada, ini harganya kurang lebih sekitar 1 juta lebih. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi, yaitu jangka. Nah, jangka yang lengkap ini seperti ini. Cara penggunaannya saya kira kamu sudah tidak asing lagi. Jangka itu digunakan untuk membuat radius atau membuat lingkaran. Nah, sekarang macam-macam penggaris dan mistar segitiga. Ini adalah mistar segitiga. Kemudian ini adalah busur derajat, ini adalah penggaris. Nah, nanti saya minta kalian membeli alat-alat gambar. Nah, alat-alat gambar yang harus kalian punyai itu adalah mistar segitiga satu pasang. Kamu tidak boleh mempunyai satu saja, tapi harus mempunyai satu pasang. Kemudian jangka, harus punya pensil, harus punya rautan pensil, tentu saja nanti disertai kertas gambar. Ini dan ini itu tidak wajib. Tanpa kamu punya busur derajat dan penggaris. Penggaris segitiga ini sudah mewakili nanti untuk membuat sudut, itu kita bisa dengan jangka. Ya, tolong minta ke orang tua kalian untuk beli penggaris segitiga, jangka, pensil, rautan pensil, dan penghapus. Minimal yang kalian punyai penggaris segitiga nomor 10. Jangan yang terlalu kecil, karena yang kita gambar nanti enggak terjangkau ya. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana menggunakan penggaris dan mistar segitiga nanti akan saya ajarkan dan ada videonya. Nah, paling tidak ini bisa kamu lihat. Jadi penggaris segitiga ini ada sudutnya, ini 90 derajat, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Sedangkan pasangannya ini adalah segitiga sama sisi 90 derajat, ini 45 derajat, ini 45 derajat. Dan penggunaannya nanti adalah yang satu ditekan, yang sebelah kanannya ini adalah digeser. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan mal busur atau lengkung. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menghubungkan lengkungan-lengkungan. Contohnya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan pada saat kita menggambar. Saya lanjutkan. Ini mal huruf. Mal huruf ini tentu saja digunakan untuk membuat huruf. Kenapa kecil-kecil di sini? Ya, tentu saja tergantung dari ukuran. Di sini ada ukurannya 3,5 mm. Berarti tinggi huruf yang akan kita buat itu nanti 3,5 mm. Nah, Ravido yang digunakan ukurannya juga yang 0,35. Apakah 0,2 bisa? Bisa. Akan tetapi yang dihasilkan itu sesuai standar adalah 0,35. Bisa kalian lihat di sini ada tulisan ISO 3098 garis miring 1. Berarti mal huruf ini sudah sesuai standar ISO. Terus di bawahnya ini DIN 6776. Berarti artinya apa?
Artinya bahwa produk dari Rotring atau Malhurup ini Rotring ini kebetulan maaf ini mereknya, itu sesuai dengan standar Jerman. Jadi ini adalah produk Jerman. Dari nasional dia sudah memenuhi standar dan juga memenuhi standar internasional. Saya lanjutkan. Nah, otomatis kalian kalau misalkan mau menggambar harus mempunyai penghapus. Karena kalau salah ya dihapus pakai penghapus ini. Saya kira ini sudah paham betul. Nah, ini yang dinamakan kertas gosok. Pada saat kita gambar, kita juga membutuhkan kertas gosok. Kenapa? Karena pada saat selesai digunakan atau pada saat kita menggambar tentu saja bisa tumpul. Nah, kalau misalkan tumpul jangan dioroti terus, tapi kita bisa menggosok sedikit-sedikit pensilnya di kertas gosok. Saya lanjutkan. Nah, sekarang mengenai standarisasi huruf dan angka. Pada saat kita menggambar, kita tidak bisa menggambar atau menuliskan seenak sendiri. Seperti menulis di buku tulis, tidak bisa. Karena ada standarnya. Tinggi hurufnya H, ya, ini adalah ini ukurannya. Jadi kalau ukurannya tingginya itu 2,5, 3,5 sampai dengan ukuran 20 mm. 20 mm ya betul. Ini ada ketentuannya. Jadi kalau tinggi huruf besar 2,5, kemudian tinggi huruf kecilnya, nah ini 7/10 kali H. 7/10 ini artinya berarti 0,7 dari tinggi huruf. Mencarinya seperti itu. Jaraknya itu pun juga diatur. Jadi jarak antara huruf itu 0,2 dikalikan tinggi huruf. Lalu jarak garis, spasi. Nah, ini spasi antara A dan Q. Nah, itu juga diatur 1,4 kali H. Jarak kata, jadi per kata itu juga diatur, termasuk tebal huruf. Jadi, ini adalah standar. Standar apa? Standar ISO 3098-1/1974. Ini adalah kode ISO-nya. Jadi kode ini yang mengatur tentang standar huruf dalam teknik. Bagaimana caranya membuat huruf yang benar menurut standar ISO? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang mengenai macam-macam garis dan kegunaan. Saya yakin kalian belum paham mengenai gambar ini. Nah, masing-masing garis ini itu ada artinya. Yang garis tebal ini adalah garis benda. Yang garis putus-putus ini adalah garis bayang-bayang. Yang strip titik ini adalah garis sumbu. Ada garis silang, ini adalah garis bidang datar. Kemudian yang tebal ini garis potong. Ini yang melengkung, ini adalah garis bebas. Yang tipis ini adalah garis ulir. Ini garis bantu, ini garis ukuran, ini garis batas ulir. Terus yang di arsir ini, yang ada kecil-kecil, jaraknya 2 mili ini disebut garis arsir. Masing-masing ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Dan nanti akan saya jelaskan secara detailnya seperti apa. Saya lanjutkan sekarang. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan garis benda, nah, atau istilahnya adalah garis kontinu.
tebal, ada garis kontinu tipis, garis putus-putus, ada garis titik garis atau garis sumbu, ada garis titik garis, ada garis bebas tipis. Oh, saya ralat, garis titik garis ini garis potong, ini ada tebal ya. Kemudian fungsi-fungsinya ada di sini semua. Nah, ini ketentuan tebal garisnya. Jadi tebal garis benda itu 0,5 sampai dengan 0,7. Kapan 0,5, kapan 0,7 itu tergantung dari ukuran kertas gambar. Semakin besar ukuran kertas gambar, tentu saja kita menggunakan garis yang tebal ini, 0,7. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari kepala gambar. Apa sih kepala gambar? Kepala gambar itu adalah menunjukkan informasi siapa yang menggambar, terus yang digambar judulnya apa. Kalau misalkan di tingkat SMK, bukan di perusahaan, ya nama siswanya siapa, sekolahnya di mana, jurusannya apa, kelas berapa, nomor absennya berapa, kapan gambarnya, selesainya kapan, ukuran kertasnya apa, skala ukurannya berapa, nomor gambar, kelas, semester berapa. Ini kalau misalkan di SMK. Tapi kalau di perusahaan, standarnya antara lain nama desainernya, kemudian divisi atau departemennya apa, ukuran kertasnya apa, nomor gambar, nama perusahaan, judul yang digambar, seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, setelah kalian mempelajari setelah standarisasi gambar tadi, sekarang kalian menjawab kuis yang kedua. Soalnya ada 5. Nah, kalian tadi kan saya minta untuk mencari di internet. Nanti setelah selesai membaca atau mempelajari video saya, nah ini kalian jawab. Bagaimana cara menentukan ukuran kertas gambar A0? Terus sebutkan jenis kertas gambar. Yang ketiga, menyebutkan jenis pensil. Yang keempat, bagaimana cara penyimpanan gambar. Yang kelima, fungsi mal atau mal busur atau malengkung. Tolong dikerjakan. Kerjakan di kertas. Nanti kemudian dokumennya bisa kalian kirimkan di Google Classroom, ya. Nah, ini hanya untuk motivasi kalian. Jadi, meskipun situasi seperti ini, kalian harus belajar di rumah. Tolong diingat bahwa kalian itu belajar buat masa depan. Yang berikutnya, kalian harus disiplin waktu. Tolong ikuti pelajaran daring ini sesuai dengan waktunya. Kenapa? Karena untuk absensi, untuk mengerjakan tugas, itu ada batas waktu. Dan kalian kalau terlambat, tentu saja akan menumpuk tugasnya. Kalian tetap sekolah, akan tetapi sekolahnya di rumah dan belajarnya lewat online. Jadi kalian harus betul-betul pahami itu. Bagaimanapun guru kalian memberikan materi sejelas-jelasnya atau berusaha semaksimal mungkin. Tapi semuanya itu tergantung di tangan kamu. Kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau membaca, ya sia-sia, kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ingat, proses dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Artinya apa? Kalau kamu mau berusaha dan ada proses belajar, pasti kamu akan mendapatkan hasilnya nanti. Nah, ini ilustrasi kalian.
kalian tidak akan bisa mencapai tangga ini, mencapai ujung tangga, apabila kamu tidak mau berusaha. Nah, kalau kamu stay di sini aja, tidak mau melakukan, ya kamu tidak akan pernah bisa mencapai di sini. Apalagi kamu cuma menoleh saja. Kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, tapi kalau kamu sudah mau berdiri untuk mencoba, nah berarti kamu akan memikirkan kira-kira bagaimana caranya kamu bisa mencapai ke atas. Akhirnya kamu mencari cara. Oh, ternyata kakinya harus dilangkahkan supaya bisa naik. Nah, ternyata kan kamu bisa. Dan mencoba dengan semangat, akhirnya kamu bisa berhasil. Ini adalah ilustrasi dari keinginan supaya kamu bisa mencapai tangga yang paling atas. Tolong diingat, kamu khususnya kelas 10, kamu komitmen ingin masuk di SMK Negeri 1 Singosari. Dengan jerih payah, diantarkan orang tua, akhirnya kamu sudah masuk di sekolah yang kamu cita-citakan. Akan tetapi, kalian juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian pilih. Masuk jurusan atau program keahlian teknik mesin, ya harus belajar dengan baik supaya kamu bisa meraih cita-cita kamu. Ya, itu pesan saya. Sekarang silahkan buat kesimpulan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Selamat belajar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.